Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak sudah menemani Etetek sampai sekarang. Sudah terus mengikuti Etetek, jangan bosan-bosan untuk belajar dan belajar ya. Kalau teman-teman merasa ada video-video Etetek yang bagus, yang bermanfaat, berguna buat orang lain, silahkan teman-teman share, sekaligus sebagai ajang teman-teman berbagi kebaikan, beramal, berbagi info kebaikan buat yang lainnya ya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa berkah karena hal baik yang kita lakukan. Amin. Yep. Kali ini kita akan bahas temanya kayak banget. Paket lengkap indikator untuk analisa teknikal saham. Saya sengaja mencoba membedah beberapa indikator untuk analisis teknikal saham buat teman-teman. Jadi ini buat pegangan teman-teman dalam menganalisis pergerakan atau tren pergerakan harga saham ya. Yap, sebelum itu nanti teman-teman lihat video ini ya, karena kalau bagi saya technical analysis itu dilakukan setelah kita meninjau fundamental suatu saham. Jadi kita patut melakukan analisis fundamental atau FA sahamnya dahulu. Jadi kita kalau bisa, seperti saya bilang bahwa bisnis saham ya jual beli, perdagangan atau seorang pedagang. Karena kita seorang pedagang ya, alangkah lebih baiknya kita berdagang barang yang bagus. Di saham itu kalau kita mau tahu barang bagus atau tidak ya, kita harus lakukan fundamental analysis atau analisa fundamentalnya. Kita coba cek fundamental sahamnya. Jadi nanti silakan teman-teman lihat video ini, cari di video-video Etetek ya. Sama cek juga cara analisis Bollinger Band, itu juga saya sudah pernah singgung juga. Silakan nanti lihat-lihat video-video Etetek lah. Untuk fundamental analisis via website, teman-teman dapat menggunakan website ini. Jadi lembarsaham.com/fundamental/saham/emiten xxxx. Nanti x-nya teman-teman ganti dengan kode sahamnya. Nanti teman-teman akan dapat informasi detail tentang fundamental saham yang teman-teman mau ya. Nanti silakan ke website lembarsaham.com. Oke. Yep. Catatan pentingnya intinya seperti ini. Tidak ada hal pasti dalam ilmu saham. Jadi karena yang kita amati adalah pergerakan harga yang dipengaruhi oleh banyak orang, maka errornya besar. Karena errornya besar, tidak ada hal pasti dengan analisa apapun ya. Dengan melakukan analisa apapun, dengan fundamental analisis kah, dengan technical analisis kah, atau dengan bandarmologi. Jadi analisis fundamental, technical, bandarmologi, semuanya hanya cara untuk menganalisis saham ya. Semuanya adalah tools untuk menganalisis saham. Jadi semuanya penting dan saling mendukung untuk meminimalisir resiko error dari salah satunya, dari analisis salah satunya. Itu yang saya pahami. Jadi kita tidak boleh bilang technical analysis tidak ada gunanya, yang lebih berguna bandarmologi, kata siapa. Fundamental analisis nggak ada gunanya, toh saham jelek juga naik, kata siapa. Semuanya saling mendukung. Jadi
akan lebih bijak kalau teman-teman juga belajar semuanya ya. Yap, dalam technical analysis atau TA, faktor kunci akurasi dari analisisnya itu terletak pada indikator yang digunakan dalam analisis saham yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi kuncinya ada pada indikator sahamnya. Semakin teman-teman terampil dan paham mencoba mengamati tren suatu saham dengan indikator yang teman-teman pakai, maka resiko errornya akan menjadi semakin kecil. Jadi indikator yang digunakan itu punya peran penting dalam analisis teknikal saham. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, indikator yang paling sering dipakai dalam technical analysis atau TA saham itu apa saja? Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama, indikator moving average atau sering disebut MA. Ini yang paling dasar dan paling umum. Hampir semua orang juga pasti pakai, karena ini dasar analisis pergerakan saham, pergerakan harga. Dasar analisis pergerakan harga yang pertama kali muncul adalah moving average. Jadi indikator moving average. Yap, indikatornya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Biasanya sih kalau yang paling sering itu kalau untuk pergerakan, untuk trading harian, MA yang sering dipakai itu MA5 dan MA10. Kalau untuk trading mingguan biasanya MA20 dan MA50, dan kalau untuk jangka panjang biasanya MA100 dan MA200 biasanya. Itu yang paling sering dipakai. Jadi moving average yang paling sering dipakai, ranknya seperti itu. Nah, dari gambar ini teman-teman bisa lihat, ini yang saya tandai silang ini. Setiap kali ada candle sampai menembus moving average atau MA, menembus garis MA, garis moving average, itu biasanya akan terjadi pergerakan balik. Jadi sudah pergerakan balik sudah terkonfirmasi. Jadi intinya sudah terjadi pergerakan balik suatu tren. Jadi misalkan awalnya trennya naik, karena dia menembus garis moving average, lalu arahnya jadi berbalik turun seperti itu. Jadi setiap kali candle saham menembus garis moving average, itu berarti sudah terkonfirmasi terjadinya tren balik. Intinya seperti itu. Tiap titik pertemuan dua garis, jadi kalau teman-teman pakai dua garis moving average, misalkan teman-teman pakai garis MA5 dan 10, tiap titik pertemuan dua garis moving average menunjukkan info perubahan arah tren pergerakan harga saham. Biasanya seperti itu. Jadi kalau ada dua garis moving average bertemu, itu berarti tren pergerakan arah berubah ya. Biasanya kalau semakin jauh jarak antara garis moving average dengan candle, itu berarti trennya semakin lebih lama. Jadi kalau garis moving average semakin menjauhi candle, itu menunjukkan tren yang akan berlangsung, tren pergerakan arah yang akan berlangsung cukup lama. Biasanya seperti itu. Nah, ini udah tadi tidak bicarakan. Semakin jauh jarak candle dengan garis moving average menunjukkan tren akan berlangsung lebih lama, seperti itu ya. Indikator yang kedua yang sering dipakai adalah MACD atau Moving Average Convergence Divergence. Saya tidak akan bahas macam-macam tentang ini ya, saya lebih bahas aplikasinya saja. Nanti kalau teman-teman agak pengen dapat info detailnya, googling sajalah
teman-teman bisa dapat infonya di Google ya, nanti baca-baca sendiri. Saya akan jelaskan ke aplikasinya saja. Jadi MACD itu garisnya seperti yang ada di bawah. Ini kalau di sini pakai garis oranye sama biru, garisnya seperti itu. Ini juga dua garis ini, setiap kali dua garis bertemu itu menunjukkan arah tren berubah. Jadi kalau ada titik temu biasanya tren berubah. Jadi kayak misalkan di yang saya tandai ini, karena ada titik temu dua garis MACD itu menunjukkan trennya mulai berubah ya. Jadi tiap titik pertemuan dua garis di indikator MACD menunjukkan info perubahan arah tren pergerakan harga saham. Jadi kalau dua garis itu bertemu, maka terjadi perubahan arah pergerakan harga saham. Semakin lebar area keduanya menunjukkan semakin lama proses pergerakan harga berlangsung. Biasanya akan seperti itu. Indikator yang ketiga yang sering dipakai dalam analisis teknikal adalah stokastik. Kadang stokastik dicampur sama RSI. Jadi stokastik RSI. Ya intinya sama, tetap stokastik. Nanti kalau apa itu stokastik, teman-teman googling saja ya. Saya akan coba pakai aplikasinya saja, menjelaskan penggunaannya dalam pergerakan harga. Jadi kalau yang bawah ini menunjukkan kondisi jenuh jual. Jadi ada tiga garis. Garisnya di angka 20, 50 dan 80. Jadi pada saat garis menyentuh level seperti yang ada di kotak hijau ini, menunjukkan kondisi jenuh jual karena melewati garis oversold. Jadi garis bawah itu garis oversold ya, seperti saya tulis di situ. Garis bawah itu garis oversold, yang 80 itu garis overbought. Jadi sudah jenuh beli kalau yang di atas, kalau yang di bawah jenuh jual namanya. Kalau yang saya kasih kotak merah itu menunjukkan kondisi jenuh beli karena melewati garis oversold. Jadi intinya seperti itu. Nah, tiap titik pertemuan dua garis di indikator stokastik, jadi hampir sama seperti MACD. Setiap ada titik pertemuan dua garis di indikator stokastik menunjukkan info bahwa akan terjadi perubahan arah tren pergerakan harga saham. Disitulah biasanya titik buat teman-teman untuk masuk membeli atau menjual. Biasanya seperti itu. Jadi kalau kan hampir sama antara MACD sama stokastik. Biasanya justru stokastik itu memberikan konfirmasi dahuluan sebelum MACD. Makanya saya biasanya lebih sering menggunakan stokastik daripada MACD. MACD biasa trennya itu agak ketinggalan 1 hari kadang. Tapi kalau combine dua-duanya akan lebih bagus juga ya. Nah, ini biar lebih mudah buat teman-teman untuk tahu. Jadi titik masuk untuk beli pada saat dua garis stokastik bertemu di bawah di garis oversold ya, garis jenuh jual. Terus titik untuk teman-teman jual karena dia melewati garis jenuh beli. Seperti inilah intinya titik-titik masuk yang aman buat teman-teman untuk membeli atau menjual saham. Jadi ini mengapa indikator begitu penting, karena kalau buat teman-teman yang trading swing
akan sangat memudahkan teman-teman dalam mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham ya. Nah, ini indikator yang paling saya sering bolak-balik bilang, pakai indikator Bollinger Band, pakai indikator Bollinger Band, atau saya bilang indikator BB. Karena apa? Pada faktanya indikator ini paling simpel dan saya pikir malah paling sederhana dalam menentukan titik masuk yang paling aman buat teman-teman membeli saham ya. Jadi dalam garis Bollinger Band itu ada tiga garis. Yang atas namanya upper band, yang tengah namanya middle band, yang bawah namanya lower band atau garis atas BB, garis tengah BB, dan garis bawah BB ya. Kita akan anggap sebagai garis atas, garis tengah, dan garis bawah BB. Oke, bentuknya akan seperti ini. Jadi saat Bollinger Band areanya terbuka lebar, itu menunjukkan bahwa volatilitas harga penerimaan pasar, harga terbawah dan tertinggi penerimaan pasar itu volatilitasnya sangat tinggi, atau pasarnya sedang ramai intinya. Itu biasanya area Bollinger Band membesar, areanya tambah lebar. Kalau areanya tambah mengecil, itu berarti volatilitas penerimaan harga terendah dan tertinggi pada pasar tidak terlalu jauh, atau sering disebut pasarnya sedang sepi. Biasanya dibilangnya seperti itu. Jadi semakin tinggi volatilitas harga, penerimaan harga terbawah dan tertinggi akan membuat area Bollinger Band semakin membesar kalau semakin tinggi. Nah, ini untuk menentukan titik buat teman-teman, kenapa saya bilang pakai Bollinger Band. Jadi intinya pada saat candle saham menyentuh garis Bollinger Band bawah, pada saat itulah sering saya bilang sebagai harga aman buat teman-teman untuk masuk membeli. Wah, nyatanya masih turun, Pak. Nah, itu tadi. Mungkin setelah menyentuh garis BB bawah dia masih di bawah turun, tapi pasti nanti naik melewati harga itu, pasti suatu saat. Mengapa saya bilang itu adalah harga aman ya? Jadi saat candle saham menyentuh batas bawah BB, berarti harga aman teman-teman untuk beli sahamnya ya, seperti yang saya kasih garis itu. Nah, saat candle saham menyentuh batas atas BB itu berarti harga maksimal yang bisa teman-teman bikin untuk menjual sahamnya, karena itu harga tertinggi. Oke, itu harga tertingginya ada di batas atas Bollinger Band. Bisa jadi kadang nggak menyentuh batas atas ya. Oke. Nah, pada saham uptrend kadang perubahan maksimal hanya sampai pada batas tengah BB. Penurunan harga maksimal biasanya kadang tidak sampai garis bawah Bollinger Band atau garis bawah BB, kadang cuma sampai menyentuh garis tengah BB. Kalau pada saham yang sedang dalam posisi seperti itu, berarti titik masuk beli teman-teman bukan pada area bawah Bollinger Band, tapi pada area tengah Bollinger Band. Oke, paham ya? Nah, indikator terakhir yang saya sarankan buat teman-teman ini indikator ADX namanya, atau Average Directional Index. Ini ADX itu ada yang di bawah itu, kalau yang di atas kan candle sahamnya, ADX itu yang di bawah. Kita akan coba perbesar ya.
Indikator Average Directional Index atau ADX fungsinya itu untuk mengukur kekuatan tren pergerakan harga saham ya. Ini indikator ini cukup disarankan juga karena cuma agak rumit juga, jadi apa namanya ya, kebiasaan dan seringnya teman-teman menggunakan ini untuk mencoba membaca pergerakan saham itu yang akan menentukan teman-teman sanggup memakai indikator ini atau tidak. Jadi di sini ada 3 garis. Yang pertama garis ADX, terus ada plus DI dan minus DI. Ada 3 garis pada indikator ADX. Nah, garis ADX sendiri itu adalah kekuatan tren pergerakan saham secara umum. Jadi trennya entah tren bullish atau tren bearish, trennya sedang naik atau turun, itu ADX. Jadi dia tidak bilang trennya naik, bukan naik berarti trennya bullish, tapi bisa jadi trennya sedang bearish karena kekuatannya naik tapi pada posisi turun, jadi turunnya jadi semakin kencang, maksudnya seperti itu. Jadi ADX-nya sendiri menunjukkan kekuatan trennya tambah kuat atau tambah lemah, intinya seperti itu. Kalau misalkan trennya sedang tren naik, terus garis ADX-nya ikut naik, itu berarti tren naiknya semakin kuat, intinya seperti itu. ADX di bawah 20, jadi ada nilai 20 itu ya, maka tren dianggap mulai menguat. Kalau ADX-nya kurang dari 20, mulai menguat. ADX antara 20 sampai 40, trennya berarti sedang dalam posisi kuat. Kalau ADX antara 40 sampai 60, berarti levelnya udah masuk di level overbought atau oversold. Jadi kalau sampai nilainya 40 sampai 60 berarti sudah masuk ke level overbought atau oversold. Jadi kalau tren naik sudah nyampe level ADX-nya nyampe 40 sampai 60 berarti ya sudah masuk ke level overbought. Ya seperti itu. Untuk ADX lebih dari 60 berarti trennya mencapai level jenuh. Kalau sudah level jenuh pasti balik arah, pasti balik arah. Kalau sampai dia mendekati 60, lebih besar dari 60, setelah itu pasti balik arah, dipastikan balik arah. Garis ADX yang bergerak ke arah atas artinya trennya sedang menguat, entah tren bearish atau entah tren bullish. Jadi tergantung, kalau dia sedang bullish terus ADX-nya juga arahnya ke atas, seperti bullish-nya tambah menguat. Begitu juga kalau bearish. Sedangkan kalau garis ADX bergerak ke arah bawah berarti tren sedang melemah. Jadi kekuatan trennya sedang melemah. Ini setting parameternya biasanya pada area 14. Jadi biasanya saya tidak usah utak-utik settingannya karena setting bawaannya biasanya ada di 14 ya. Nah, kalau plus DI atau directional index, plus directional index itu garis yang menunjukkan uptrend. Ini biasanya warnanya hijau. Ini yang saya kasih garis panah ini ya, plus DI biasanya warnanya hijau. Kalau garis ADX kadang macam-macam, kadang bisa ada yang hitam, ada yang biru. Ini biasanya bisa disetting colornya sendiri, nanti teman-teman coba-coba sendiri ya. Garis plus DI akan bergerak ke atas jika sedang uptrend. Jadi garis plus DI ini arahnya akan ke atas jika uptrend dan bergerak ke bawah jika sedang downtrend. Biasanya gitu. Nah, yang ketiga itu ada minus DI atau minus directional index. Itu garis yang menunjukkan arah downtrend, biasanya berwarna merah.
Garis minus D ini akan bergerak ke atas jika sedang downtrend dan bergerak ke bawah jika sedang uptrend. Ketiganya ini, minus DI plus DI sama DX, itu menunjukkan kekuatan trennya. Jadi trennya lebih kuat downtrend apa lebih kuat uptrend. Kalau lebih kuat uptrendnya memang kuat atau tidak, kita lihat dari ADX nya kayak gitu. Nanti silakan teman-teman coba, kalau masih bingung coba teman-teman googling, baca-baca ya. Ini untuk pengenalan aja. Nah, intinya di technical analysis atau TA adalah cara untuk analisa saham, dan indikator adalah toolsnya. Catatannya, sabar adalah landasannya. Kenapa? Di saham itu benar-benar sabar menjadi kuncinya. Sabar untuk menunggu teman-teman mendapatkan harga terbaik untuk beli, dan sabar menunggu harga terbaik untuk jual. Makanya saya selalu bilang, kunci sukses dalam bisnis saham itu 90%-nya adalah kesabaran. Sering saya bilang seperti itu, karena pada dasarnya teman-teman paham banget masalah teknikal, paham banget masalah fundamental, paham banget masalah bandarmologi. Kalau kesabaran teman-teman tidak punya, selesai sudah. Karena 90%-nya justru ada pada psikologis, kesabaran teman-teman. Oke? Yep. Sementara itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton. Intinya tetap cerdas dan cerdas. Jangan pernah lelah dan jangan pernah merasa bosan untuk belajar, karena semuanya juga kembali dan baiknya untuk teman-teman semua. Jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.